segmen low MPV bakal makin panas nih cuy. Setelah Toyota pengen ngeluncurin Avanza ya kan. Mitsubishi yang jadi pesaingnya selama ini ya di beberapa tahun, 3 tahun terakhir dari 2017 lah. Expander juga ternyata nggak tinggal diem. Dan mereka udah menyiapkan satu senjata yang bakal ya setidaknya bisa menyaingi Avanza. Expander, apa ini bahasanya? Kita bilang facelift kali ya, facelift yang kedua. Oke, Expander facelift. Nah, sebelum gue jelasin lebih lanjut, bumper dulu. Nah, ini tipe yang paling tinggi Ultimate. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini ada tulisannya New Expander. Jadi oke lah, kita nggak nyebut ini facelift atau apapun, ini adalah New Expander. Apa aja perubahannya? Ada sejumlah perubahan yang bakal kita jawab ya. Yang pertama di eksteriornya. Grill. Sekarang grillnya dibikin lebih simple, cuman 2 baris horizontal doang, tapi dibikin warna hitam. Ini menurut gua good job banget. Jadi lebih keren lah ya, lebih berasa mahal dan nggak norak karena nggak kebanyakan chrome. Chrome-nya cuma di sini doang. Terus kemudian kita lihat di bagian bumpernya juga ini berubah. Aksen-aksennya di sini oke lah. Walaupun memang secara sekilas nggak bakal kelihatan, tapi kalau lo perhatiin secara detail ini cakep banget cuy. Terus dan yang paling kelihatan banget itu di bagian lampunya. Jadi tadi gue sekilas ya, begitu gue masuk ke studio ini pas ngeliat, ih gila, ini udah jadi makin kayak robot nih mobil. Lampunya, Expander itu kan dari awal ya, dari awal dia lahir, dia punya istilahnya apa ya namanya itu, selling point desain wajahnya yang memang kontroversial dibandingin dengan kompetitor-kompetitornya. Nah sekarang mereka ternyata masih punya satu ide yang lebih oke. Jadi lampunya tuh sekarang beneran udah kayak robot dan di sini ada 3 proyektor LED dan termasuk paling ujung ini buat lampu jauhnya. Ini 2 lampu dekat ya gitu. Di sini. Jadi bakal banget kelihatan kalau misalnya ini adalah Expander yang baru ya. Belum lagi yang sini lampu HC yang sipitnya ya, ini juga udah ada LED dan DRL kayak gitu. Ini bagian depannya. Sekarang kita bagian ke samping. Oke, come on. Nah, di bagian samping sebenarnya nggak ada yang begitu banyak perubahan ya. Tapi kalau misalnya kita perhatiin secara detail, lagi-lagi secara detail, lo memang harus perhatiin secara detail. Ini bannya sekarang jauh lebih besar karena dia pakai pelek 17 inci. Kalau sebelumnya itu 16 inci. Dan ukurannya itu 205 ya. Jadi memang lebih lebar juga. Dan ini berimbas ke ground clearance-nya yang jadi sedikit lebih tinggi. Selebihnya sih nggak ada lagi. Dan sekarang kita lihat bagian belakangnya kayak gimana. Nah, kalau kita perhatiin di bagian belakangnya juga tentunya pasti ada perubahan. Pertama di bagian lampunya, sekarang ini aksen di dalamnya ini udah berubah. Jadi nanti kalau nyala tuh bakal keren banget ya. Terus kemudian di bagian lampu illuminatornya dan aksen-aksen sirip-siripnya ini juga ini berubah. Juga gitu bagian bumpernya ini juga berubah. Walaupun memang secara umum tampilannya masih mirip-mirip sama yang sebelumnya. Yang namanya juga facelift kali ya. Tapi memang ada lah gitu ya sedikit perubahan yang kalau di jalanan itu semoga bisa kelihatan kalau dari belakang. Gitu sih kira-kira. Nah ini di bagian dalam kabin ya, nggak cuma di luar, ternyata di dalam juga banyak perubahan-perubahan yang setidaknya bisa ngerubah nuansanya jadi lebih oke lah. Walaupun sebenarnya ini kenapa nggak hitam semua gitu ya, dia tetap ada menyisakan warna beige kayak gini, terus ada aksen kayu. Aksen kayunya mungkin gue nggak masalah, tapi harusnya nih yang beige ini tuh warnanya hitam lah ini. Dan ini oke sih sebenarnya, dia jahitannya asli dan soft touch gitu ya. Tapi dari sisi warna gue nggak kurang suka gitu, tapi ya selera ya, baik lagi ya gitu. Siapa tahu kalian suka. Cuma memang ketika kita masuk ke dalam kabinnya, nuansa mewahnya itu dapat banget cuy, walaupun ini low MPV, tapi beneran deh ini kayak lebih apa ya gitu, lebih berkelas gitu. Terus yang paling penting setirnya, sekarang udah yang Ultimate ini udah dilapis kulit dan ini juga desainnya baru ya semua ya. Tombol-tombol kanan kiri ini udah standar, ada cruise controlnya juga. Nah kemudian desain buat di MID-nya juga ini baru gitu, udah baru banget. Terus di sini buat tombol-tombol buat ngakses MID, ini ada start stop engine-nya, ini buat pengaturan spionnya yang elektrik, dilipat juga bisa. Dan sekarang udah ada fitur baru yang namanya auto start stop lah. Jadi kalau misalnya lagi di lampu merah atau lagi macet, beberapa detik itu mobil bisa mati sendiri mesinnya. Ini oke, setidaknya jadi bisa lebih menghemat BBM, konon sih katanya gitu ya. Terus ini buat stability controlnya, tombol-tombol sini juga cukup lumayan. Kemudian kita beralih ke bagian dalam. Dari sini sekarang layar sentuhnya udah baru juga, ini 8 inci ya.
Dan tadi gue coba-cobain juga ini cukup responsif pergerakannya segala macamnya. Jadi cukup menghibur lah untuk jadi hiburan di dalam kabin. Baik lagi di bagian tengahnya, sekarang ada AC yang udah digital. Kalau tadinya masih pakai puter-puteran kayak kompor gas, sekarang udah digital nih, tampilannya oke lah. Dan di sini nih knobnya juga ini lumayan unik ya. Atas bawahnya kayak gini tuh, diginiin jadi lebih adem, kipasnya gue naikin. Nah, di bawah ini masih sama, ada tempat penyimpanan, ada tempat penyimpanan kecil, ada tempat penyimpanan gede, juga ada soket USB. Nah, terus ubahan yang paling mencolok lagi itu ada di konsol tengahnya ini. Yang pertama, transmisinya. Akhirnya, setelah kita menunggu dari 2017 ya, sekarang Xpander udah pakai CVT, dan ini pasti bakal bikin gue penasaran banget. Tapi kita harus nyoba sih, nggak bisa di sini. Nanti kalau misalnya dicoba, mudah-mudahan kita bisa dapat experience itu. Sekarang dia udah pakai CVT, nggak lagi 4 speed konvensional kayak sebelumnya. Walaupun sebenarnya yang sebelumnya pun gue udah ngerasa cukup oke sih dari transmisinya. Karena walaupun dia 4 speed konvensional, tapi rasanya kayak CVT. Nah, apalagi ketika ini beneran CVT. Makanya gue penasaran, kita bakal nyobain nanti kayak gimana ya. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk test drive. Kemudian, yang tadinya buat rem tangan itu kita masih pakai otot, sekarang udah tinggal pakai jari. Dia udah elektrik. Juga sini ada auto hold. Terus armrestnya juga nih katanya baru, ada cup holdernya di sini. Nah, kira-kira di bagian depan tuh perubahannya ini aja ya gitu. Memang banyak, tapi secara nuansa sih masih mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Tapi memang secara fungsi itu jadi lebih enak. Sekarang kita coba ke belakang. Dan ini duduk di belakangnya selalu nyaman ya di Xpander. Ruang kakinya lega, atasnya lega, sandarannya, joknya juga enak. Bahannya juga ini sweat yang lembut banget kayak pakai Molto. Tapi ya baik lagi, gue sih nggak suka sama warnanya karena ini warnanya cepat kotor ya. Apalagi ketika lu bawa keluarga, pasti anak-anak kan namanya anak-anak ya, naik-naik apa segala macem gitu. Gue sih lebih prefer ini semuanya full black. Mungkin ada di tipe sport di bawahnya kali ya, itu semuanya full black. Tapi di Ultimate ini memang sayangnya warnanya gini, gue sih nggak suka. Tapi sekali lagi, untuk urusan warna itu adalah selera. Di sini ada kantong, di sini juga kantongnya bahkan ada 3 cuy. Jadi memang buat urusan penyimpanan ini oke banget. Dan lagi, sekarang ada yang baru. Di armrestnya ini susah ya. Sekarang udah ada cup holdernya, jadi selain lo bisa nyender, lo juga bisa naruh botol minuman di sini. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Terus di sini juga ada USB yang udah support Type C sama juga Type A. Jadi apapun kabelnya itu harusnya kita bisa ngecas tanpa harus rebutan sama orang-orang di depan. Dan yang gak kalah penting adalah bagian AC-nya. Walaupun di sini kisi-kisinya masih sama kayak mobil-mobil jadul, tapi buat knobnya ini udah semi nggak kompor gas banget lah gitu ya. Udah cakep sih, ini udah niat banget nih, kayak aksen aluminium kayak gini bulat. Dan ini tuh kalau digini gede banget dan pasti bakal jadi berasa ke belakang. Untuk seat beltnya ini ada 3, sandaran kepalanya cuma 2, yang tengah nggak ada karena memang ini dikhususkan untuk sandaran tangan. Jadi memang mobil ini enak banget kalau misalnya lu duduk di tengah, ini nyaman banget sih ya, lu mau nyender kayak gini enak gitu ya. Dan untuk kasta-kasta terendah di keluarga lu, silakan taruh di belakang. Kira-kira kayak gitulah. Oke, selain beberapa perubahan yang tadi udah gua mention, soal mesin ini masih sama 1500 cc ya. Nah, jadi kesimpulannya, apakah Xpander ini nantinya bakal layak atau bakal sanggup untuk melawan segmen low MPV yang lagi-lagi selalu keras di Indonesia? Gue rasa sih ini cukup layak banget ya. Karena memang ubahan-ubahannya pun juga nggak cuma dari tampilan, tapi secara fungsi dan fiturnya juga ini bertambah. Mudah-mudahan nanti harganya nggak nambah banyak juga gitu ya. Karena kan sejak gue bikin ini, gue belum dikasih tahu harganya berapa. Gue cuma dikasih tahu spek-speknya aja. Tapi setidaknya kayak gitu. Untuk kalian-kalian yang pengen tampilan yang memang sangat radikal segala macam, mungkin bisa milih Avanza. Tapi kalau misalnya memang mau tampilan yang biasa aja, tapi dia punya sesuatu yang berbeda atau punya value tersendiri, ini Xpander. Dan kenyamanan ini udah menurut gue salah satu low MPV yang paling nyaman. Sekali lagi silakan kalau kalian punya opini yang berbeda, sampaikan aja di kolom komentar. Karena menurut gue low MPV yang paling enak dipakainya, baik yang nyetir, baik penumpang, itu adalah Xpander. Dan ketika dia udah dirubah, udah dipermak, udah ditambahin fitur-fitur,
harusnya memang jadi lebih punya value ya. Kira-kira kayak gitu. Sekian aja video dari gua. Kalian punya komen-komen silahkan sampaikan kayak tadi gua bilang ya. Jadi gitu aja dan sampai jumpa di video gua selanjutnya. Peace. Oke. Ya, sip.